Pemirsa, ada kabar mengejutkan bahwa akan ada seorang tokoh Ba'alwi Indonesia diusulkan menjadi pahlawan nasional. Apakah itu bisa? Nah, mari kita perhatikan persyaratan jadi pahlawan nasional. Syarat untuk menjadi pahlawan nasional terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum warga negara Indonesia, WNI, atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia, dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana penjara. Nah, itulah persyaratannya. Baiklah, mari kita ikuti diskusi tentang topik tersebut pada video berikut ini. Biasakan untuk menonton sampai akhir agar tidak gagal memahami. Selamat mengikuti. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah berita sekaligus merespon berita yang mengungkapkan bahwa kembali ada usulan Habib Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional. Yang itu beritanya entah hari ini atau kemarin ya, tapi itu berita faktual. Sebelumnya kalau tidak salah disebut guru tua ya. Guru tua ini pendiri Al-Khairat itu pada tahun sebelumnya itu juga diajukan kemudian ditolak oleh tim peneliti. Dan selanjutnya bagaimana nanti kita akan perbincangkan dalam podcast ini. Yang pertama adalah bagaimana respon dari Gus Subhan atau Kiai Subhan. Monggo Gus Subhan dipersilahkan. Halo, Gus Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi negara dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Sosial untuk tanggal 17 Agustus nanti mau menetapkan beberapa orang menjadi pahlawan nasional. Nah, salah satunya ada namanya Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi Tengah. Menurut saya, ini adalah orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Maka dia terlarang secara undang-undang untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Nah, kenapa ini saya protes? Karena begini, mereka ini atau Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah jelas-jelas notorifitin, diketahui oleh umum dia orang Arab Yaman. Nah, makanya dia itu bukan warga negara Indonesia. Sementara undang-undang tentang pemberian gelar itu mensyaratkan syarat utama itu warga negara Indonesia. Itu yang saya protes. Dia bukan warga negara Indonesia. Si Idrus bin Salim ini tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia, makanya dia tidak mengurus pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu Gus, kira-kira. Monggo, lanjut yang lain. Iya, tadi sepertinya ada dokumen atau surat dari Kiai Subhan mengenai penolakan tersebut. Iya, apa bisa ada. Ditampilkan? Insya Allah, ini kalau bisa dibaca untuk surat terbuka dan fisiknya besok saya kirim ke Kementerian Sosial. Itu. Mohon pencerahan Yai Fuad. Jadi Gus Subhan ini mempersoalkan siapa itu tadi Idrus Al-Jufri itu tidak pantas diangkat menjadi pahlawan nasional karena dia bukan warga negara Republik Indonesia, bukan WNI. Apakah ada alasan historis lain Gus Subhan? Atau Gus Subhan membatasi hanya dari segi yuridis saja? Ada. Secara sosial dia bergerak dalam bidang agama. Jadi nggak boleh itu karena ada kategori dalam undang-undang
tentang pemberian gelar itu harus berjuang untuk bangsa Indonesia atau gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Itu intinya. Itu diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Jadi Ya. secara yuridis ada dua hal yang membuat si Idrus Al-Jufri itu tidak boleh diangkat menjadi pahlawan nasional gitu ya, Gus Subhan. Betul. Atau masih Dia ada tidak alasan? layak. Ya. Dia Monggo. tidak layak. Ada dua undang-undang yang terlanggar nantinya. Undang-Undang Negara 1945 karena bukan warga negara, dan undang-undang tentang pemberian gelar tadi. Kalau alasan sosiologis, profil Idrus ini tidak pernah bergerak dalam bidang pembelaan negara, tetapi hanya dalam pendidikan dan agama. Itu sosiologisnya. Jadi rekam jejaknya yang bersangkutan tidak ada berjuang membela bangsa dan negara, tidak ada. Bahkan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan selama hidupnya dia tidak mengurus kewarganegaraan. Itu alasan sosiologisnya itu. Itu. Oke, Subhan, saya izin bertanya. Pada tahun 2024 itu tanggal 18 Juli guru Sis Al-Jufri itu sudah disahkan sebagai WNI, tertuang dalam surat nomor AHU 4AH10.01/300. Itu ternyata sudah mendapat pengesahan sebagai WNI. Apakah dengan pengesahan tersebut tetap layak untuk dijadikan sebagai calon pahlawan? Calon ya, bukan pahlawan, dijadikan calon, apakah layak? Tahun berapa pengesahannya dia? Dia meninggal tahun 1969. Kalau udah meninggal nggak bisa disahkan. Dia meninggalnya tahun 1969 tuh dia. Nah, orang meninggal kok disahkan sebagai warga negara? Hilang kedudukan hukumnya dia. Mati secara keperdataan juga mati. Apa hanya keterangan atau pengesahan dia? Coba Mas Rifki, coba tadi tahun berapa disahkan menjadi warga negara? 2024. Oh, nggak bisa. Karena dia udah meninggal tahun 69. Iya, 69. Iya, nggak bisa. Masa mayat kok disahkan menjadi warga negara? Itu aneh-aneh aja tuh. Itu mungkin gini, itu sama dengan Anies. Anies itu juga dapat keterangan berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya yang dikeluarkan tahun 2023 oleh Dirjen AHU. Nah, nggak bisa. Itu hanya keterangan itu berarti. Bukan pengesahan. Kalau pengesahan itu, kalau zaman-zamannya dia, itu presiden tuh. Bukan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi intinya, Saudara Idrus bin Salim Al-Jufri ini bukan warga negara Indonesia. Meskipun tahun 2024 disahkan atau mendapat keterangan sebagai WNI, itu nggak bisa. Udah mati secara hukum, udah nggak bisa. Orang mati kok ditetapkan menjadi warga negara. Itu penampakan tuh nantinya. Gitu. Keterangannya begitu. Artinya berarti Dirjen AHU melakukan kesalahan yuridis formal dong kalau mengangkat orang yang mati dalam kasus si Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai disahkan sebagai warga negara Indonesia, dan juga dalam kasus Anies Baswedan yang jadi Dirjen AHU-nya ini melanggar hukum gitu ya. Ngawur ini, ngawur. Ngawur, nggak ngerti dia itu. Gitu, kira-kira gitu ya. Coba Gus Fakih gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, Mas Rifki selaku host, selamat malam kepada Kakang Mas Gus Fuad Pleret dan juga Kang Mas Subhan dan seluruh pemirsa setanah air, sebangsa dan senasib. Semoga kita tetap merdeka, bebas dari segala penjajahan. Kasus ini berita dari Kemensos, situs portalnya Kemensos pada tanggal 18 Maret 2025 yang kemarin ini sebenarnya sesuatu hal yang semakin menegaskan tentang begitu masif dan berbahayanya klan Ba'alwi imigran Yaman di Nusantara. Selain mereka juga datang atas inisiasi Belanda, mereka juga seringkali memang melakukan kejahatan di bumi Nusantara. Kata-kata kejahatan ini bukan suatu tanpa bukti dan alasan. Contoh misalkan, klan bin Yahya dulu menjadi mufti di zaman Hindia Belanda, digaji oleh Belanda, berfatwa untuk kolonial Belanda, mengharamkan penjajahan, terus kemudian mengorbankan dengan fatwanya, mengorbankan banyak pengikut thariqah, terutama ketika dalam posisi pemberontakan di Geger Cilegon. Ironisnya di abad beberapa tahun kemarin, seorang bin Yahya yang lain menjadi one team press dan kemudian malah beliau menjadi ketua perkumpulan jamaah thariqah. Jadi bin Yahya periode yang zaman penjajahan mengharamkan thariqah, bin Yahya yang di zaman kemerdekaan malah mengkooptasi, membelokkan dan memalsukan gerakan thariqah. Bahkan terindikasi kuat, bukan terindikasi, terbukti telah mencaplok Jamiah Ahli Thariqah milik Nahdlatul Ulama yaitu Jatman. Jelas-jelas itu melakukan pencaplokan dan pembangkangan kepada PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kelompok Asgaf itu berbagai macam kejahatan juga dilakukan, termasuk yang terakhir adalah Ketua Robito Alawiyah Pak Taufik Segaf itu begitu masifnya melakukan penghinaan kepada keluarga Wali Songo, termasuk membatalkan nasabnya, menuduh nasabnya palsu, terputus, misalkan kepada keluarga Ponpes Sidogiri dan lain sebagainya. Terakhir sudah viral dan beberapa hari yang lalu menyebar kesaksian seorang terah dari Bani Wali Songo yang ada bukti video, ada kesaksian, ada indikasi mau diculik dan ancaman pembunuhan. Ini bukan suatu kejahatan yang biasa-biasa saja karena sudah menyangkut nyawa manusia. Jangan karena mentang-mentang menjadi orang yang terkenal, tokoh, terus kemudian seolah tidak ada yang berani mengkoreksinya di Pasuruan, sehingga ada kiai lokal kritis kemudian mau diancam, mau diculik atau mungkin mau dibunuh. Nah ini kejahatan yang luar biasa. Kemudian dari klan Aidit misalkan, kita tidak akan pernah lupa tragedi pembantaian ratusan ribu mungkin jutaan manusia yang tidak tahu menahu yang menjadi korban politik dalam Gestapo atau G30 SPKI misalkan. Dengan ketika DN Aidit menjadi ketua Partai Komunis Indonesia yang melakukan suatu konsolidasi dan pemberontakan yang ceroboh sehingga kemudian terjadi pergesekan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada zaman itu. Kemudian Musa Al-Munawar di zaman sebelumnya itu juga seorang Ba'alwi yang melakukan pemberontakan Madiun. Korbannya juga ratusan kiai dan juga ribuan santri yang harus mati sia-sia. Banyak seperti misalkan Bin Jindan, juga bagaimana halunya keluarga Bin Jindan, bagaimana Al-Atos, bagaimana kemudian Al-Habsyi dengan kitab-kitabnya yang misalkan meremas payudara perempuan itu diizinkan, dilegalkan. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi saya melihat bahwa seolah-olah kita ini luput kepada kejahatan marga Al-Jufri. Ingat, marga Al-Jufri ini sejak di Hadramut itu adalah marga yang memang politisi. Mereka berkecimpung banyak di partai politik. Contohnya apa? Itu Syekh Ali Al-Jufri yang dari Uni Emirat Arab, yang sering ke Indonesia mondar-mandir, yang katanya Pak Umar bin Hafid bin Saubakar, kalau kau ingin melihat wajahnya Rasul adalah wajahnya Ali Al-Jufri,
maka Rasulullah ketampanannya seolah-olah nurnya itu disamakan dengan Ali Al-Jufri yang dari Uni Emirat Arab itu. Padahal Ali Al-Jufri ini adalah seorang pelarian dari Hadramut. Kenapa kok pelarian? Karena bapaknya yang bernama Abdurrahman Al-Jufri itu adalah pemberontak yang kalah dan tersingkir dari Yaman. Ketika kemudian Yaman bersatu, Yaman Utara dengan Yaman Selatan, di zaman ketika itu Partai Komunis sudah berhasil dijinakkan, yaitu dengan sekjennya Abdurrahman Assegaf, dan pernah menjadi wakil presiden juga, yaitu Haidar Abu Bakar Al-Atos dari klan Ba'alwi, dan pendiri Partai Komunis Yaman juga dari Ba'alwi, marga Al-Bait. Ya, ketika Yaman sudah mulai bersatu, memberontaklah bapaknya si Ali Al-Jufri ini, yaitu bernama Abdurrahman Al-Jufri. Tapi ternyata kalah, tapi berhasil menyingkir, melarikan diri ke luar negeri, yang kemudian bercokol di Uni Emirat Arab. Tetapi pemberontakan itu juga menyisakan korban yang banyak sekali, ribuan nyawa, ketika Abdurrahman Al-Jufri gagal melakukan kudeta kepada Yaman bersatu pada saat itu. Jadi ini memang keluarga politik. Dan jangan lupa, kenapa kok kemudian Idrus bin Salim Al-Jufri ini, yang hanya seorang ustadz, yang hanya bergerak di bidang agama, dan tak ubahnya seperti juga kiai-kiai yang memiliki ratusan ribu pesantren di Nusantara. Kenapa kok tidak Pondok Sidogiri saja, yang sejak 3 abad lamanya eksis di Nusantara, yang pendirinya dijadikan pahlawan nasional? Kenapa kok tidak Pondok Genggong? Kenapa kok tidak Pondok Lirboyo? Atau kemudian pondok-pondok yang lain, atau misalkan Abu Dimyati Pandeglang Banten, yang sumbangsinya jelas kepada Pancasila, kepada stabilisasi bangsa di zaman-zaman dahulu, atau mungkin Kiai Mbah Munawir Kerapiak Jogja, yang jelas kemudian memang sumbangsinya jelas bagi keilmuan di dalam Nusantara, karyanya juga banyak dari keluarga besarnya. Kenapa kok seorang Idrus bin Salim Al-Jufri, yang tidak jelas karyanya, yang kemudian bercokol di di belantara Sulawesi Tengah sana, yang kemudian harus menjadi pahlawan nasional, yang diusulkan menjadi pahlawan nasional? Apakah tidak ada se-Sulawesi Tengah pahlawan-pahlawan bangsa pribumi Nusantara yang berjuang melawan penjajah Belanda berdarah-darah dan harus gugur? Kok harus imigran yang terindikasi belum pernah mengajukan proses menjadi WNI yang harus menjadi pahlawan nasional? Kita kebobolan karena apa? Karena dari keluarga beliau, yaitu Salim Segaf Al-Jufri, menjadi ketua, bayangkan, ketua Majelis Syuro DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera. Salim Segaf Al-Jufri ini menjadi ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera yang benar-benar mengusung ideologi-ideologi Islam transnasionalis yang terindikasi adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin garis keras, dari kelompok Tarbiyah yang mengusung ide-ide negara-negara tentang negara khilafah. Sehingga ketika kemudian Abdurrahman Al-Jufri gagal di Hadramut, di Nusantara bermanifestasi menjadi Salim Segaf Al-Jufri, yang berhasil menduduki posisi paling elit, paling strategis, ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera, yang jelas-jelas menjadi duri di dalam kebinekaan kita, yang jelas-jelas di situ mengusung ideologi transnasionalis yang bisa merembet ke arah ideologi khilafah dan ideologi yang radikalis. Siapa yang tidak tahu bahwa pendukung 212 masif adalah dari kelompok PKS? Siapa yang tidak tahu yang menyuarakan tentang ideologi negara khilafah bersyariah Republik Indonesia adalah dari PKS? Siapa yang tidak tahu dukungan mereka kepada FPI, jaringan-jaringan mereka di dalam 212 telah tercium oleh negara? PKS adalah partai yang paling berbahaya, yang tidak lahir dari rahim bumi Nusantara sebagaimana kelompok Islam lain, sebagaimana NU dan Muhammadiyah, tetapi benar-benar adalah ideologi impor yang dibawa oleh orang-orang imigran impor yang terindikasi mereka belum menjadi warga negara Indonesia. Dan kebobolan ini bukan hanya baru sekarang mengusulkan menjadi pahlawan nasional. Kebobolan sejak beberapa tahun yang silam, ketika kemudian bandara paling utama di Sulawesi Tengah, yaitu di Palu, menjadi bandara Mutiara SIS atau Salim Idrus Al-Jufri, Salim bin Idrus Al-Jufri,
Jadi nama imigran, nama seorang yang baru datang di Nusantara, yang tidak jelas pembelaannya kepada berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, yang hanya seorang guru ngaji, tak ubahnya dengan ratusan ribu kiai-kiai di puluhan ribu pesantren kita, tak ada ubahnya. Tetapi itu bobol, lolos, dan menjadi nama bandara. Bayangkan menjadi nama bandara terpenting di Sulawesi Tengah. Dan kini, mohon maaf, Kementerian Sosial sangat teledor, sangat ceroboh. Cak Ipul sendiri pernah mengatakan bahwa, saya masih ingat, tidak ada sesuatu yang paling mudah untuk merubah nasib seseorang. Dan baik itu naik maupun hancurnya nasib seseorang, kecuali di bidang politik. Dan ini kelompok Al-Jufri ini berhasil merebut PKS, berhasil menguasai PKS, suatu partai yang lumayan punya kursi di DPR RI dan banyak di tiap provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya jebollah di Sulawesi Tengah, di mana bandaranya menjadi nama Habib ini, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Dan kini mau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Maka wajib bagi seluruh anak bangsa pribumi Nusantara yang sadar, yang pahlawan-pahlawan tak dikenal dari keluarga-keluarga yang telah jelas membela bangsa ini, untuk menolak ini, apalagi mereka belum menjadi warga negara. Tidak sah itu. Tahun 2004 menjadi warga negara, orangnya sudah tewas, sudah meninggal, sudah koid tahun 1969. Sudah gugur dia untuk menjadi warga negara. Kok kemudian terjadi simsalabim menjadi warga negara tahun kemarin. Maka hukumnya haram untuk menjadi pahlawan nasional. Itu aja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Betul. Iya. Baik, terima kasih Gus Fakih. Ini mohon maklumnya sinyal saya jelek, jadi saya persilahkan ke Gus Fuad untuk menjadi host utamanya. Dipersilakan Gus Fuad. Oke, jadi kalau saya sekilas baca itu Gus Ipul mengatakan salah satu alasannya itu adalah mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Nah, ini kan konsep di Jawa, yang Gus Ipul itu ternyata belum paham yang dimaksud mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero itu kan artinya menyimpan kekeliruan, kekhilafan, kesalahan orang yang sudah meninggal dan supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya dan menggarisbawahi prestasi dan jasa orang yang sudah meninggal. Nah, yang Gus Ipul lupa itu begini, konsep mikul dhuwur mendem jero, karena saya orang Jogja jadi saya lebih paham lah soal beginian. Itu selagi tidak menyangkut kepentingan sosial apalagi bangsa dan negara. Kalau menyangkut kekhilafan, kesilafan atau kekeliruan atau kelemahan pribadi, nah itu harus disembunyikan. Tapi kalau ini misalnya kaitannya dengan klan Habib Alwi ini merugikan bangsa dan negara, menjadi antek penjajah Belanda, bahkan secara kedatangannya pun itu terkait dengan kepentingan menjadikan mereka sebagai antek-antek penjajah. Kemudian secara yuridis juga seperti disampaikan oleh Gus Subhan tadi, mereka tidak sah sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian dan alasan sosiologisnya juga tadi sudah disampaikan, tidak ada jasa apapun bagi bangsa dan negara. Nah kok ini terus mau dijadikan ini dalam rangka mikul dhuwur mendem jero itu ya sesat itu Gus Ipul itu. Dan terkait dengan hal ini, saya jujur aja agak khawatir gitu ya dengan pemerintahan yang sekarang bertugas itu ya. Karena banyak sekali anak buah Pak Prabowo kok menurut saya terus blunder dan itu makin membebani Pak Prabowo gitu. Saya tahu bahwa pemerintahan ini kan karena kebijakan-kebijakan baru, pemain-pemain baru itu menimbulkan guncangan-guncangan seperti misalnya harga saham yang anjlok, kemudian pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh para ekonom itu sampai akhir tahun itu tidak akan beranjak mencapai 5% dan yang lain-lain gitu. Tapi kok terus-menerus pemerintah ini blunder gitu. Dan blundernya itu gini, blundernya itu menyakiti orang yang setia kepada pemerintah hari ini. Orang yang paling setia dengan membela pemerintah hari ini yaitu putra-putri bangsa Nusantara atau yang disebut pribumi gitu. Kok terus-menerus menyakiti pribumi itu saya heran ini. Harus demo mahasiswa. Ini kan soal persepsi ya, bukan masalah benar salah. Kalau masalah benar salah saya itu sebenarnya tidak melihat pemerintah itu melakukan kebijakan yang keliru, yang salah.
khususnya di level keputusan presiden. Cuma di level implementasi dan di level apa itu gerak-gerik bawahan presiden, ya menurut saya kok makin terus-menerus menyakiti pribumi. Lah saya khawatirnya begini loh. Ini kan tinggal pribumi yang benar-benar setia dan percaya kepada Presiden Prabowo. Lah kalau pribuminya terus-menerus disakiti begini, kalau tiba-tiba mereka menjadi ikut-ikutan kecewa dan tidak percaya, ya habislah pemerintahan hari ini. Gitu. Jadi pemerintahan Prabowo hari ini itu di tengah idealisme presiden yang luar biasa, itu kan tentu saja akan dalam tanda petik itu dirusak, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan asing untuk gagal, untuk dipersepsikan di depan publik sebagai pemerintahan yang tidak benar. Dan ini kan agan-agannya sudah kelihatan. George Soros konon katanya juga sudah memainkan mata uang rupiah terkait dengan dolar misalnya. Kemudian di satu sisi begitu. Kemarin demo mahasiswa di UGM aja sampai malam itu nggak pulang-pulang misalnya gitu. Kemudian ya meskipun ini persepsi ya. Kemudian tentang RUU Undang-Undang TNI yang baru, meskipun saya mendukung, tapi kan dipersepsikan publik dengan negatif gitu loh. Belum perilaku-perilaku yang lain-lain ini kok Gusipul kok nambahi PR presiden, memancing publik terutama pribumi untuk juga ikut-ikutan distrust, juga ikut-ikutan tidak percaya kepada pemerintah hari ini. Saya khawatir karena ini juga terkait dengan usia reformasi yang sudah 27 tahun kan gitu. Nah, ini kan ada kayak semacam siklus gitu ya, kayak semacam siklus bahwa di Indonesia itu 25 tahun atau 30 tahun itu terjadi sesuatu gitu. Nah ini misalnya juga, ya jadi misalnya begini juga, ngapain juga misalnya kemarin ini saya nggak tahu protokol kepresidenan itu gimana gitu. Saya itu menghargai Adi Hidayat, tetapi Adi Hidayat itu kan jelas bagaimana afiliasi politiknya. Kemarin mendukung Anies Baswedan, kemudian cara berpikirnya, mindsetnya itu masih bisa dikatakan khilafah gitu. Kemudian lebih dekat kepada garis Islam transnasional yang politis itu, yang dalam tanda petik itu berbahaya untuk kebangsaan kita, untuk kebinekaan kita, untuk Pancasila kita. Lah kok ya bisa itu protokol presiden kok mempertemukan Adi Hidayat dengan presiden, itu aneh bagi saya itu. Nah ini kalau begini caranya itu, apalagi dengan pejabat humor itu, saya itu gitu loh. Ya coba dilihat aja di medsosnya anak-anak muda itu, entah di IG, entah di TikTok, entah di, kalau X itu nggak usah di ini ya, karena memang warga X itu mayoritas memang pembenci pemerintah gitu ya. Tapi coba dilihat itu di IG, di mana itu, di apa itu, di TikTok misalnya, bagaimana sinisme anak-anak muda terhadap pemerintahan ini. Dan coba perhatikan bagaimana putra-putri bangsa Nusantara yang disebut dengan pribumi itu terus-menerus berusaha support kepada pemerintah dan dengan sukarela menjadi corong pemerintah untuk membela, untuk meyakinkan warga bangsa negara secara umum untuk terus memberi kepercayaan dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya gitu. Tapi kok disakiti terus gitu loh. Aku ini mohon ini kan podcast kita kan selalu didengar oleh Kemenhan, oleh BIN, oleh Mabes Polri gitu. Tolong sampaikan ini. Kalau begini terus itu, aduh, saya itu pendukung utama Pak Prabowo. Pribumi inilah yang paling setia dengan Pak Prabowo. Tapi kok Pak Prabowo dan itu dikondisikan oleh anak buahnya untuk menyakiti pribumi gitu. Dan anak buahnya Pak Prabowo kok berkali-kali berusaha menyakiti pribumi itu. Heran saya itu. Mulai